Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben dalam segmen Jauh Cerita Hantu. Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben. Oke buddies, malam kali ini kita kedatangan tamu, ya emang sengaja diundang sih, yaitu Kang Deden. Halo Kang Deden, Damang. Alhamdulillah Sehat ya? Ya, makasih undangannya. Makasih ya sudah mau datang ke studio Papa Ben. Oke buddies, di video kali ini Papa Ben akan sedikit sharing tentang Gunung Haruman yang kemarin kita daki ya. Nah, jadi kelihatannya di video yang muncak itu asik-asik aja. Betul. Nah, sekarang kita akan buka-bukaan nih. Jadi ada sesuatu, ada trouble, ada mistis juga di sini akan kita buka aja ya. Ya, Nah, boleh. di video kali ini juga kita bukan maksudnya menakut-nakuti kalau badis yang ingin mendaki di Gunung Haruman, tapi hanya justru akan memberikan warning ya. Ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti kita ya, Kang ya. Evaluasi lah dari kita, jadi buat pelajaran ke depannya gitu. Betul. Buat yang mendaki lewat sana. Ya. Lewat Cikalong. Nah, itu jadi waktu itu kita via Cikalong ya, bukan Ya, betul. via Puntang. Bukan ke Puntang. Nah, Baris kita coba buka dari Kang Deden. Sebenarnya waktu turun itu di mana sih? Kita jadi tersesat nih ceritanya, Baris kita tuh tersesat. Di mana sih Kang Deden? Kita tersesat di pos berapa? Posisinya itu di sebelum pos 5. Jadi dari puncak ke pos 5 itu posisinya di sana lah. Ya, Jadi sebelum pos 5 kalau dari atas. di atas sebelum pos 5 ya. Oke, Betul. benar. Betul. Nah, ciri-cirinya di mana ya waktu itu? Jadi memang pas kita nanjak awal itu setelah pos 5 itu kan saya dulu sempat naik ke sana itu tersesat juga. Dulu dengan tim 7 orang kita tersesat juga sama di titik tersebut, makanya begitu nanjak tuh saya bilang ke Kang Beni, Kang hati-hati ini titik ini, dulu Titik juga ini, saya tersesat iya. gitu. Jadi udah wanti-wanti ya. Udah wanti-wanti padahal gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya kita tersesat juga ternyata Di malah situ pas titik- turun di titik yang sama, Iya gitu. betul. Cuma setelah saya analisa kemarin di rumah saya coba lihat peta peta kontur, kemudian saya coba Lihatnya dari mana? Dari ada dari Garmin yang dari dari Garmin, ya. Garmin. Kemudian saya coba ingat-ingat lagi gambaran perjalanan. Ternyata setelah saya teliti memang ternyata memang itu konturnya seperti apa? apa ya, jadi posisinya itu dia ketika kita dari bawah jalan yang salah itu dia memang terlihat lebih besar gitu daripada jalan yang aslinya. Lebih besar dan lebih bersih ya. Lebih bersih. Kalau yang Nah, jalan itu aslinya itu lebih jebakan. kecil dan lebih rapat. Lebih gitu. rapat, Ya. justru yang betul itu yang lebih Ya, rapat. kemudian keduanya setelah kita melewati jalan yang betul itu beberapa meter ada semacam loop gitu. Oh, bentuk loop. Ada loop ya, bentuk loop. Nah, kalau kita dari bawah memang kita ngambil posisi kiri ataupun kanan Tidak jadi masalah. tidak masalah karena akan kembali ke titik Ke titik di atas. titik ke ya. atas itu nanjak. Tapi kalau posisi kita dari atas, kalau kita ngambil posisi loopnya yang sebelah kiri, secara psikologis karena kita mungkin sudah lelah kan ya, kita nanjak kemudian kita turun udah lelah, kemudian kita akan ngambil secara otomatis secara psikologis kita akan melihat jalan yang lebih Bersih, lebih besar. besar. Akhirnya kita akan lurus ke sebelah kanan. Jadi yang saya analisasi seperti itu sepertinya. Jadi dan memang ketika kita sampai ke base camp juga kan si Pak RT di base camp bilang bahwa memang titik itulah yang bikin banyak banget tersesat. Ya, banyak pendaki Betul. tersesat di situ. Cuma memang mungkin kalau orang sana lebih mengidentikan dengan hal-hal sifatnya mistis. Mistis ya. Kalau saya coba analisa itu sepertinya memang kontur medannya memang mengharuskan itu kita untuk tersesat ke sana. Iya, jadi seperti menyesatkan Betul. ya. Dan yang luar biasanya lagi, ketika kita sudah melewati titik itu, meskipun kita ngambil jalur yang salah, ternyata sepanjang perjalanan itu banyak sekali istilahnya tanda-tanda
di perjalanan itu yang memang tali rapia itu. sesuai dengan Oh iya. sama dengan jalur aslinya. Contohnya misalnya gini, kalau di jalur aslinya itu misalnya kita ada batu yang gepeng tuh gepeng di tengah datar. jalan. Di jalur yang salah pun sama, ada batu Yang itu. jalan tersesat juga sama. Kemudian ketika kita di satu jalur aslinya misalnya ada rotan panjang tuh yang buat traveling. Iya. Di jalur yang salahnya pun ada rotan itu tersebut. Jadi ketika kita tersesat pun kita akan merasa bahwa kita jalur yang benar gitu. Nah, gitu. Padahal ternyata itu jalur yang salah. Itu memang unik sekali tuh jalurnya. Haruman via Cikalong. Haruman, Ya, harus hati-hati sekali. Dan memang kita nanjak itu hanya mengikuti tali rapia ya. Ya, betul. Memang tidak diurus ya, memang tidak ada pos, Ya, tidak betul, ada registrasinya yang jelas, itu wajar lah. Jadi Badis harus hati-hatilah ketika kita naik Gunung Haruman. Kalau bisa diantar dengan orang-orang yang pernah ke sana atau minta antar dengan warga ya, Pak RT ya, di base camp gitu. Bukan base camp lah, penitipan motor lah ya. Karena base camp pasti resmi dong. Betul, gitu, betul. ya. Nah, Badis, jadi saya waktu tersesat itu, jadi gini, kita naik 3 jam ya, dan turun kita 5 jam. Udah nggak masuk akal dong, harusnya turun lebih cepat dong. Betul, ya. betul. Nah itu membuat saya jadi lelah, ya, lelah, sedikit ada frustasi ya, wajar dong manusia ya. Malah saya berharap ya mudah-mudahan Pak RT nyusul, ya. Itu udah mulai jam 3 ya Kang ya, udah jam 3 lebih, udah, aduh gimana saya naik. Turun lagi, dicoba lagi, naik lagi. Nah, waktu bolak-balik itu yang bikin saya ngedrop. Iya, betul. Gitu, tapi syukur alhamdulillah si Kang Deden terus cari dan berteriak, "Ini Kang, ada Kang, tali rapia." Ikatan tali rapia. Alhamdulillah saya gitu ya. Nah, dari situ kita aman. Memang Badis gini ya, kita waktu naik Gunung Haruman tuh nggak banyak saya ceritakan sebenarnya. Ketika kita naik di pos 5 atas ya, itu pos berapa ya, jadi kita nginjak ular ya. Maksudnya Kang Deden nginjak ular ya, kepalanya sampai hancur, satu itu. Kedua, drone kita jatuh di atas hujan badai. Gitu ya. Pas turun kita tersesat ya, itu disesatkan tersesat antara dua itu aja ya. Untuk itu sementara ini saya berpikir kita tersesat aja lah. Ya memang sih waktu kita tersesat juga perasaan saya biasanya bulu kuduk saya suka agak naik ya. Kemarin nggak terlalu. Cuman begitu Kang Deden hilang dari pandangan saya itu masuk naik. Asli kan itu suka terus saya teriak, Kang Deden. Nah Kang Deden teriak, ya Kang Ben. Nah saya mulai kuat lagi gitu. Kalau sendirian di semak-semak itu ada daunnya ada. Ya, pasti. Nah gitu. Nah, akhirnya kita turun. Nah, ketika turun itu cuaca langsung gelap kan ya? Iya. Pos 5, pos 4 gelap, angin keras terus. Kalian punya cerita nggak? Terutama setelah pos 3. Pos 3 ada apa sih sebenarnya? Ya, jadi Badis dia nggak cerita waktu tapi bagus tuh untuk nggak cerita. Jadi gimana? Jadi memang saat itu ketika tersesat sekalipun saya tetap berpikir logis ya, bahwa memang saya meneliti bahwa ini kontur pegunungannya memang seperti ini gitu intinya. Total tidak ada pemikiran sama sekali yang sifatnya non teknis lah gitu ya. Iya. Nah, tapi ada satu kejadian ketika sampai pos 3 kebetulan Kang Benny itu kram kan. Jadi diolesin dulu semacam counter pain gitulah, kemudian sampai pakai deker segala macam. Nah, kebetulan saya pipis kan ada pohon besar lah, saya pipis di situ. Perasaan saya pipis normal sih, seperti biasa. Saya minta izin, saya salam dulu. Setelah pipisnya pun saya siram pakai air, disiram pakai air. Saya bilang kebiasaan pakai siram gitu. Nah, cuman setelah saya pipis, saya kembali ke Kang Benny udah siap kan. Nah, Kang Benny bangun, mau turun. Nah, setelah pos 3 kan kita dataran tuh. Setelah pos 3 turun, setelah dataran ada turun. Kang Benny turun duluan, saya mau jalan. Dari belakang kok karena kebetulan saya pelari gunung juga nih, jadi saya tahu nih kok ada suara orang lari nih. Orang lari kayak traileran lah, 7 atau 8 orang gitu banyak. Kemudian saya lihat ke belakang nih, ternyata ada anak muda umur 25-an lah, mungkin anak kuliah lah, rambutnya agak panjang, pakai kaos hitam, terus kemudian ada di kaos hitamnya itu ada
lingkaran hijau, nggak tahu logo apalah. Tapi pakai celana PDL warna coklat muda gitu. Nah tapi saya mikir kalau trail runners itu kan setelannya nggak kayak begitu ya biasanya. Betul. Kayak Kang Deden lah kalau trail. Dan dia nggak bawa hydropack segala macam. Dan kok suara derap kakinya banyak orang, tapi yang saya lihat kok satu orang aja gitu. Tapi udah saya mikir nggak apa-apa. Toh nanti dia pasti ngejar saya, pasti kekejar. Nah akhirnya saya jalan aja sama Kang Benny. Tapi setelah beberapa lama kok saya ngelihatnya kok ini orang nggak nyusul kita ya, saya bilang gitu. Nah ngeliat saya posisi jauh nggak? Waktu saya agak ngebut ya? Agak ngebut, karena Kang Benny agak ngebut emang. Nah pas saya lihat belakang. Itu kenapa, tahu nggak kenapa saya kok ngebut? Pikiran Kang? Enggak, belum nyampe ke sana pikiran. Cuman pas saya lihat ke belakang, saya lihat lagi itu orang kata masih ada di belakang. Jadi dia. Dan ketika Kang Deden diam, dia juga diam. Nah, tetapi ketika saya lihat belakang dia diam gitu. Ya udah nggak lari lagi. Nah tapi ketika dia diam itu, dia natap ke saya itu gimana ya tatapannya itu? Tajam lah, tajam tapi kayak yang dia tuh seolah minta tolong gitu. Soalnya dia minta tolong, minta tolong dia seolah apa ya kayak minta dibawa pergi dari situ lah, seolah seperti itu. Kita dikeluarin dari hutan. Ya, saya feeling saya seperti itu ke perasaan saya bilang gitu. Kemudian nggak lama di belakangnya betul kayak ada orang banyak, tapi bedanya kalau yang di belakang itu hitam-hitam aja. Seperti bayangan gitu. Tapi justru telapak kakinya memang bunyi banyak gitu. Memang bunyi banyak, pasukan gitu ya. Karena kebetulan kan saya kalau ketika saya lari traileran sama teman-teman juga di gunung bisa 7-8 gitu, orang ya. Kita banyak kan sambil ketawa-ketawa, sambil ngapa-ngapain. Memang kadang-kadang kan kita sambil bikin video. Memang seperti itu betul. Jadi mirip seperti itu, tapi ini yang kelihatan hanya satu orang itu aja yang jelas, yang sisanya cuma bayangan hitam aja gitu. Nah, Badis, Kang Deden waktu melihat ke belakang, lihat saya nggak di depan posisinya, jauh nggak jaraknya? Jauh kan, jadi begitu saya lihat belakang, otomatis saya diam dulu, berarti berhenti kan. Sedangkan posisi Kang Benny kan saya tuh turunnya cepet tuh, makanya saya juga sebenarnya sempat heran sih. Herannya tuh gini, karena Kang Benny tuh katanya kram, tapi kok ngebut, makanya udah ada pikiran jelek nggak ke saya? Makanya saya itu pikiran jeleknya gitu. Jadi saya mikirnya wah ini kayak Kang Benny justru sama ngelihat, sama tahu makhluk di belakang itu. Makanya saya juga akhirnya jadi ke bawah agak tambah ini ya. Agak ngeri juga kan. Makanya saya juga cepet-cepet jalan gitu. Saya sempat ngeliat ke belakang, terus saya juga bilang, "Kang, kecepatan nggak?" Saya bilang gitu ya. Nah, ingat kan itu? Iya, pelan-pelan aja cina si Kang Deden gitu. Soalnya ya tadinya saya mikir kan kalau Kang Benny kram kan kalau nanti makin kambuh kram kan makin repot juga gitu. Betul, tadinya. Itu masih di posisi pas pos 2 ya? Iya, pos 2 betul. Masih kan setelah pos 3 pos 2. Karena pos 1-nya juga nggak kelihatan. Nah, kalau pos 1 nggak kelihatan memang sih. Nah, di pos 2 masih juga itu ngikutin. Masih dia masih ngikutin, tapi pokoknya setiap dia dilihat dia pasti berhenti. Cuma lihat wajahnya itu. Masih saya ingat banget tuh wajahnya. Jadi kalau ada orang yang bisa nge-sketch, saya bisa sketch itu muka orangnya. Bentuknya ya. Nah, cuma memang makin lama makin dekat gitu. Jadi jarak itu makin dekat, makin lama. Nah, titik terdekatnya itu ketika mau udah mau dekat batas hutan tuh sama kebun ada pohon besar. Pohon besar. Nah, di situ tuh titik yang saya udah betul-betul nggak tahan karena posisinya dia udah makin dekat. Dan si tangannya itu udah mau megang ke leher saya. Jadi kayak yang ya seperti yang saya bilang, dia menginginkan seolah-olah ya? dia itu memang minta tolong untuk dikeluarin dari hutan itu, atau kalau enggak mungkin dia pengen saya jangan keluar dari hutan itu gitu. Jadi dia pengen maksudnya gini, si makhluk itu pengen dikeluarkan dari hutan, atau kalau nggak bisa dikeluarin dari hutan ya saya yang jangan keluar gitu. Jangan keluar dari hutan, nemenin dia di dalam hutan. Nah, saya perasaan saya itu kayak begitu, dan makin lama dia makin deket, tangannya itu udah mau megang ke leher, makanya begitu setelah pohon besar saya kan langsung pindah ke depan tuh. Saya nah itu berarti saya kaget, ngapain sih Kang Deden nyusul saya bilang deh. Aneh benar. Ya betul memang. Nah waktu saya di belakang,
Kang Deden masih melihat ke belakang nggak? Ya, nah sempat ngeliat ke belakang tuh sekali ketika kita sempat mau salah jalan tuh, Nah, pas itu. mau ke arah kebun. Saya bilang, wah ini kayaknya salah jalan nih, balik lagi. Akhirnya ambil jalan ke arah kanan. Nah, saya pengen mastiin nih, Kang Benny bener nggak ikut ke jalan yang saya ambil. Nah, saya lihat ke belakang lagi, ternyata memang ada di belakang, masih ada di belakang Kang Benny. Ada di belakang. Ada, masih ada di belakang Terus? Kang Benny. Cuma tinggal dia sendiri, tapi udah yang banyaknya udah nggak ada. Yang pasukannya nggak ada. Ya, Si waktu di belakang saya, jadi merinding. Dia ngelihat siapa? ngeliat ke Kang Benny jadinya. Anjir. Jadi ini Kang Benny nih kayak gini nih. Si orang ini dia di pinggir Kang Benny nih, dia ke Kang Benny kan ini ngeliatin gitu. Nempel kayak gitu, makanya saya udah. Makanya Kang begitu saya lewat batas hutan kan, begitu nginjek kebun, di sebelah kiri ada batu kan. Kan saya langsung duduk tuh. Iya makanya. Itu sebetulnya saya lutut udah lemes banget sebenarnya sih. Kan saya tanya, kalian capek, terus tidak menjawab. Iya. Anehnya tuh. Itu saya lutut udah beneran gemeteran karena nggak tahu kenapa sih. Padahal kan saya biasa lari di gunung juga kadang-kadang sampai 12 jam. Kuat-kuat aja gitu. Tapi saat itu saya padahal baru perjalanan paling sekitar 8 jam ya, tapi udah lemes banget tuh. Kaki lutut udah gemetar. Makanya saya duduk dulu tuh saat itu. Cuma saat itu saya nggak cerita sih, belum berani. Benar. Jadi itu tuh hampir jam 4 lebih ya, Badis ya, jam 4 lebih lah. Mau jam 5 ya. Mau jam 5 bahkan ya. Udah mulai gelap gitu. Jadi ketika Kang Deden nyusul, makhluk itu di belakang saya dan hampir di samping segini ya, sudutnya mungkin ya. 45 derajat lah. 45 derajat ya. Dia natap ke Kang Benny gitu. Cuma kan karena kamu posisinya lebih tinggi dari beliau, jadi dia agak-agak ke atas gitu ngeliat. Karena apa tadi? Agak lebih tinggi, posisi Kang Benny agak lebih tinggi. Oh, dia lebih pendek. Orangnya lebih pendek dari saya. Iya. Jadi ngeliat agak ke atas gitu. Agak ngeliat, anjir. Makanya saya langsung, aduh, udah. Nah, Badis untungnya ya waktu ketika saya turun rasa merindingnya nggak terlalu banyak lah ya, gitu. Jadi waktu merinding mah ketika saya tersesat aja itu. Merinding ketika Kang Deden juga lagi menghilang dari pandangan saya gitu, lagi cari-cari jalan. Nah, ketika sampai di batas kebun warga, kita duduk sebentar ya karena ini dan kita jalan lagi, akhirnya sampai rumah Pak RT itu 5:30 ya kan ya. Menjelang maghrib lah gitu pokoknya. Dan kita selamat sampai rumah Pak RT dan cerita ya ke Pak RT bahwa ternyata memang banyak orang yang disesatkan itu yang jalur yang kita tersesat. Iya, memang jadi betul. masuk ke curug gitu ya, Curug Haruman. Curug Haruman itu gitu. Dan ketika cerita juga di Curug Haruman kata Pak RT katanya memang Pak RT pernah melihat gitunya ada yang ucang angge katanya. Tahu nggak ucang angge? Ucang angge itu kayak apa sih? Dia duduk di tebing, kakinya ke bawah, terus gini-gini kakinya itu di dekat curugnya. Itu perempuan ya, nggak tahu namanya apalah, kuntilanak atau apa. Pokoknya gitu katanya. Jadi di Curug Haruman juga memang ada penunggunya menurut Pak RT yang sudah pernah lihat. Nah gitu Badis, jadi pengalaman kita memang sedikit mengejutkan ya. Iya. Nggak nyangka sih. Nggak nyangka kalau kita tersesat di tempat yang sama. Betul. Ya, terus Kang Deden diteror habis-habisan. Untungnya saya enggak ya. Tapi kalau diceritain gini saya jadi ingat Kang Deden. Masa ada di sebelah sini? Atau saya jadi ingat aduh Kang Deden gimana? Nah, Badis, segitu aja cerita mistisnya. Oh ya, ini cerita ini masuk di acara Cau ya. Cau itu cerita hantu gitu. Iya. Kalau Cau kan itu bahasa Sundanya Pisang. Bahasa Indonesianya pisang. Gitu. Cuman diplesetin aja Cau itu cerita hantu. Oke Badis, sekian aja dulu video malam ini. Terima kasih Kang Deden udah sharing. Sekali lagi video ini dibuat untuk tidak menakut-nakuti bagi para Badis yang mau mendaki ya. Jadi kalau bisa diantar dengan orang yang pernah mendaki ke sana atau Pak RT sendiri ya ke sana paling
nanti diantar sampai puncak mungkin kalau Pak RT-nya tidak sibuk gitu ya. Iya. Gitu ya. Pak Antis namanya gitu, Badis. Oke Badis, terima kasih udah nonton Papa Ben. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, kan ya? Ya, Di insya Allah. acara Cau selanjutnya ya. Ya. Kayaknya banyak Wah, nih. wah. Kita kupas aja ya. Ada di Patuha, ada yang lain-lainnya ya. Wah, iya. Oke. Oke Badis. Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.